Haleluya. Shalom. Kita sukacita malam hari ini. Haleluya. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Amin. Mari sebelum ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa doa Bapa kami. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini Kau izinkan kami berkumpul kembali Tuhan, untuk kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya Kau mengampuni segala dosa kesalahan setiap kami Tuhan. Sucikan kuduskan Tuhan setiap kami Tuhan Yesus. Kami yang telah Kau layakkan Tuhan, biarlah kami dapat Kau bawa Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati segala anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya Roh Kudus malam hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang luar biasa Tuhan, karena hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang letih lesu Tuhan, Kau segarkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kami penghiburan ya Bapa. Yang terbelenggu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, Kau lebih besar dari segalanya Tuhan. Biarlah kami mau memuji Kau Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Bapa malam hari ini, sembunyikan kami anak-anak-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Yesus Allah yang kuasa. Kami sembah Kau yang Bapa. Mari saudara, angkat suara-Mu, buka hati-Mu. Berilah segala yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, segenap hati kami rindu menyembah-Mu. Kami sembah, kami sembah Kau ya Tuhan. Biar Kau berikan semua yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah nama syukur-Mu. Kami memuji-Mu. Kami sembah Haleluya Yesus Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan Kau disukakan Tuhan, Kau dipuaskan ya Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah Raja pada segala Raja ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ini
Sirapilah setiap taman hati yang kering ini Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang terbesar di atas segalanya Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Bapa yang sungguh baik. Bila kami mau menyembah-Mu Tuhan, bila malam hari ini Engkau disukakan Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak Yesus. Sing me
di dalam Tuhan. Engkau menara dan kota bagi keselamatan kami Tuhan. Aku bersama Memaksa bersyukur sebab cinta padamu bukan kasihmu yang hatiku bersukacita di dalam Tuhan yang bilang Tuhan
membiru kekirangan, bersukacita bagi kamu yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saatnya nanti, firman Allah tadi berapi, melihat semua yang terjadi, yang berada seluruh bumi. Tuhan itu perkiraan amin, kita berbimbang, punya tempat untuk curahkan. Haleluya, Tuhan saudara, Tuhan itu perkiraan amin, kita berbimbang, punya tempat untuk curahkan. Haleluya, Tuhan saudara, Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita berlimpah, ingatkan baru curahkan. Haleluya, Tuhan saudara, Tuhan memberiku perkiraan. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Yes, amin. Ingatkan baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan saudara, Tuhan memberiku perkiraan, jogetnya sukacita berlimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan saudara, Tuhan memberiku perkiraan, sukacita berlimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan saudara, haleluya, Tuhan saudara, haleluya, Tuhan saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Amin. Di setiap musim hidup kami Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kau yang tak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yesus Tuhan, ku yakin bisa menuju Yesus Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
ini dari awal dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, selalu tak akan terjatuh lepas dirimu. Tuhan selalu menolongmu. Thank you, Jesus. Selalu menjagamu. Dia menjagamu dan peliharamu seumur hidup. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, selama hidupku. Tak akan terjatuh lepas dirimu. Tuhan selalu
everyone in the mighty hand. Kami serahkan semua yang hadir saat ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Holy Spirit, you speak to us tonight. Roh Kudus, Kau berbicara kepada kami malam hari ini. I commit each and everyone in your mighty hand. Aku serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Lord, I pray let their heart be open to receive your word in the name of Jesus. Tuhan, biarlah hati mereka dibukakan untuk mereka siap menerima firman-Mu malam ini. Fill them with your mighty presence here, Lord. Tuhan, penuhi mereka dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan berkuasa, Tuhan. Let there be a breakthrough tonight in the name of Jesus. Biar ada terobosan malam hari ini di dalam nama Yesus. Let there be a deliverance tonight in the name of Jesus. Biar ada kemerdekaan, pembebasan malam hari ini di dalam nama Yesus. Let there be a set free tonight in the mighty name of Jesus. Biar malam hari ini ada pembebasan, Tuhan, di dalam nama Yesus. In the name of Jesus I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. You may be seated. Engkau boleh duduk. Haleluya. Haleluya. I thank God for this opportunity. Saya berterima kasih atas kesempatan ini. I thank dear pastor who gave me opportunity to share the word. Saya berterima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan malam ini. I'm so happy to share the word of God among you. Saya sangat bersuka cita untuk saya bisa sharing firman Tuhan di depan kalian semuanya. Amen. Haleluya. Haleluya. I believe today is the day of breakthrough in your life. Jadi hari ini adalah hari terobosan di dalam kehidupan kalian. Amin. Haleluya. Haleluya. I believe that today all of your prayers are going to be answered. Ya, saya percaya semua masalahmu, pertanyaanmu semua malam hari ini menemukan jawabannya dalam nama Yesus. From today you know what to do. Engkau mulai hari ini tahu apa yang harus engkau kerjakan. Amen. Amin. I will share my testimony. Saya mau sharing kesaksian saya. I think so it's the first. Okay, then I need to share. Yeah, I'm from a Hindu family. Saya ini dari keluarga Hindu. I'm from India. Saya dari India. I am from a Hindu priest family. Dan saya itu dari imam Hindu keluarganya. I work in Hindu temple. Dan saya itu bekerja untuk di tempat ibadah daripada agama Hindu. I do all the rituals in the temple. Dan saya melakukan ritual semua di dalam pura. After my marriage, setelah pernikahan saya, I did not have baby for 2 years. Saya nggak bisa punya anak selama 2 tahun. I'm just roaming to many idol worship. Dan kemudian saya keliling ke dewa-dewi yang ada di sana dan saya menyembah dewa-dewi itu. Nothing happened. Gak ada yang terjadi. My maid was a Christian lady. Dan saat itu pembantu saya adalah orang Kristen. She always talk about Jesus to me. Dia selalu katakan saya cerita tentang Yesus. Whenever she talk about Jesus, pada saat dia itu selalu cerita tentang Yesus, I will shout at her. Saya teriakin dia. Saya marah. Say, shut your mouth. Saya katakan tutup mulutmu. Jesus is not our God. Yesus itu bukan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. But she always challenge. Tapi terus dia itu menantang saya terus. If you come to Jesus, kalau engkau datang kepada Yesus, He will bless you with the baby. Dia akan memberkati engkau dengan bayi. I was shocked by that her challenge. Ya, dan saya kaget juga atas tantangannya dia itu. And then I asked, how many God you have? Dan kemudian saya tanya, berapa Tuhan yang kamu punyai? They say one God. Cuman satu dia katakan. But in India for Hindu we have 2 million God. Ya, dan kau tahu di India kita punya 2 juta dewa-dewi. I started to think. Dan saya sampai pikir, how can she can challenge with the one God? Gimana dia bisa nantang saya dengan satu Tuhan? Okay, I said I will come to church only one day. Ya udah, oke lah, aku akan ke gereja cuma 1 hari loh ya. She took me to the church in the city. Dia bawa saya ke gereja di tengah kota. The service was going on like this. Dan saat itu ibadah sedang berlangsung saat ini. You know in India we keep white, red, yellow. Ya, kau ngerti kan kalau di sini kan ada di India tuh sering pakai putih, merah, kuning di dahinya. I went with all that. Dan saya juga pakai begitu. Pastor prayed for me. Terus Pak Pendeta berdoa untuk saya. I was delivered from 7 idol spirit. Dan saya itu dibebaskan, dimerdekakan dari 7 dewa. One by di dalam one the spirit saya. Came out. Jadi satu persatu dewa-dewanya keluar dari tubuh Because saya. Because I do deeper and deeper idol worship. Dan karena saya terus selalu menyembah patung dewa-dewa itu, dewa-dewa Hindu itu. Pastor gave me one Bible. Dan
Pak Pendeta kasih saya satu Alkitab. Before giving Bible in my hand, Dan sebelum dia kasih Alkitab di tangan saya, Pastor gave me a good clarity. dan Pak Pendeta kasih saya penjelasan yang sangat jelas. Sister, there is the only one book in the whole world Jadi saudariku, ada satu buku di seluruh dunia spoken by God, yang diperkatakan oleh Tuhan written by His holy people. dan kemudian ditulis oleh orang-orangnya yang kudus. That is Bible. Itulah Alkitab. I was so shocked. Aku kaget. Spoken by God. Hah? Diperkatakan oleh Tuhan? Wow, it is going to be powerful. Wah, ini pasti sangat-sangat berkuasa. Because in Hindu, Karena di dalam agama Hindu there is lot of books, banyak banget buku. but no book says Tapi tidak ada satupun buku yang berkata it's spoken by God. ini dikatakan dari Tuhan. I hear this. Dan saya mendengar ini. Wow, this is going to be powerful. Wah, ini pasti bukunya sangat berkuasa. Before getting Bible in my hand, Sebelum saya ambil Alkitab di tangan saya, it set it in my mind. itu saya langsung mengeset pikiran saya. Wow, it is powerful. Wah, ini pasti penuh kuasa. I took the Bible to my home. Saya bawa Alkitab itu ke rumah saya I wrap Bible with my dress. dan saya bungkus pakai baju saya, rok saya. I kept it in wardrobe. Saya masukkan di dalam lemari. I used to take and go to the toilet and I read the Bible in Dan toilet. saya terus mengambil Alkitab itu, saya taruh di toilet, saya bacanya di toilet. If my husband and my mother-in-law know I'm reading Bible, Dan kalau suamiku dan mama mertuaku tahu aku dibaca Alkitab, they will kill me. pasti mereka membunuh saya. So I used to read Bible only in the toilet. Jadi saya cuma bisa membaca Alkitab di toilet. My husband, Suami saya, he is also strong idol worshipper. dia benar-benar menyembah berhala yang sangat kuat. And he also believe in witchcraft. Dan dia sangat percaya dengan yang namanya ilmu hitam. Every month he go to witch doctor Setiap bulan dia pergi ke dukun to make his business success. untuk membuat bisnisnya sukses. So after keeping Bible in home, Jadi setelah saya menyimpan Alkitab di rumah, as usual he went. dia terus pergi ke dukun itu, ke orang pintar itu. The witch doctor told my husband, Dan dikatakan ahli sihir itu berkata pada suami saya, something is inside your house, sesuatu ada di dalam rumahmu. especially your white wardrobe. Yaitu khususnya di dalam lemari istrimu. So my power cannot enter into your house. Sehingga ini kuasaku, ilmunya nggak bisa masuk ke dalam rumahmu. He told my husband, Dia katakan kepada suamiku, it is more powerful. ini sangat penuh kuasa, lebih berkuasa banget. They don't know what is that. Tapi dia nggak ngerti itu apa. But they say the thing inside, Dan akhirnya dia datang di dalam situ. it is very powerful. Itu pokoknya sangat berkuasa di dalam situ. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. If we are serious about Bible, Kalau engkau serius kepada Alkitab, Bible will be serious to you. Alkitab akan serius kepada The saudara. word of God depends upon Dan firman Tuhan itu berdasarkan pada how you are giving importance to that. bagaimana engkau mementingkan Alkitab itu di dalam kehidupanmu. Otherwise it will be just a book to you. Kalau tidak begitu, engkau akan menjadikan Alkitab ini sebuah buku saja. Hallelujah. Haleluya. Word of God, we know it has a life and the spirit. Jadi firman Tuhan ini punya roh yang hidup. My husband came back angrily. Dan kemudian suamiku kembali ke rumah dengan penuh He tore kemarahan. all my dress Dia keluarkan semua baju-baju saya and took the Bible. dan diambil He Alkitabnya. cut into small Langsung pieces. dipotong-potong sampai kecil He Alkitabnya. beat me Dia langsung pukulin saya. until 2 plastic chair was broken. Sampai yang namanya dua vas bunga itu dari plastik itu sampai pecah, dipukulkan ke peser The Akila. blood was flowing in the head, nose everywhere. Langsung darah itu keluar dari atas, dari telinga, semuanya ini berdarah muka saya. I told my maid, Saya katakan pada pembantu saya, go and bring another Bible. engkau pergi beli lagi, bawa Alkitab kepadaku. We will change the place. Kita mau rubah tempat ini, tempat penyimpanan Alkitabnya. I wrapped the Bible with many plastic bag. Ya, saya bungkus lagi dengan banyak tas plastik I Alkitabnya. kept it in fridge. Saya masukkan dalam freezer, kulkas.
I put all the vegetables there. Saya taruh sayur-sayur di sana. Then I will take the Bible and go and read the Bible in toilet. Dan terus kemudian saya ambil itu, saya baca di toilet lagi. When I started to read Bible, Nah, ini sangat susah untuk membaca Alkitab. when I was reading about crucifixion of Jesus, Nah, pada saat saya membaca tentang penyaliban Yesus, I cried so much. saya itu langsung menangis banget. How I am blessed Gimana mungkin saya sangat diberkati to have a child to know about Jesus Christ. untuk mengenal tentang Yesus yang seperti itu. Hallelujah. Haleluya. Because no God died, Karena tidak ada Allah yang mati. but Jesus died for us. Tapi Yesus itu mati untuk saya. I was so crying. Saya sangat menangis. How Jesus loved the people. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orangnya. His love is unconditional and amazing. Dan benar-benar kasihnya itu benar-benar tidak bisa terbayar dengan apapun dan sangat luar biasa. Then I was conceived. Dan kemudian saya hamil. Then I went to pastor again. Dan saya pergi ke Pak Pendeta lagi. Only 2 times I met the pastor. Saya ke sana 2 kali saja. Second time I went to the pastor Yang kedua saya pergi ke Pak to Pendeta. say thank you pastor. Ya, untuk mengatakan terima kasih Pak Pendeta. I'm conceived. Saya sudah hamil. Then I asked the pastor, Dan saya tanya kepada Pak Pendeta. I want to grow more Saya mau bertumbuh lebih lagi in Bible. di dalam Alkitab. I want to have a clarity and understanding. Dan saya kepingin tahu penjelasan dan pengertian lebih lagi tentang Alkitab. I asked pastor, Saya tanya kepada Pak Pendeta, do we have any book apakah engkau punya lagi buku yang lain explaining Bible? yang bisa menjelaskan tentang Alkitab? He said no. Dia bilang nggak ada. You need one person. Engkau butuh 1 orang He lagi. will teach you Dia Bible. akan mengajarimu Alkitab. I asked, who is that? Dan saya tanya, siapa itu? Holy Spirit. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. He told me, Dia katakan padaku, when you receive him, pada saat kau menerima dia, when he comes, dan dia datang Roh Kudus itu, he will teach you Bible. dan Roh Kudus akan mengajari engkau Alkitab. He will become your good Dan friend. dia akan menjadi sahabatmu. You can talk to him, he can talk to you. Engkau akan bicara dengan dia dan dia juga bisa bicara dengan engkau. Pastor, I want. Oh, Pak Pendeta, aku mau itu. I ask him, Saya tanya dia, if I pray in toilet, kalau saya itu pergi ke toilet, can he come there? kalau saya lagi di toilet, apakah Roh Kudus bisa He said, datang di toilet? yes, he can Ya, come anywhere. ya, dia bisa datang di mana saja. So I went home. Jadi saya pulang ke rumah, First day I cried in toilet. yang hari pertama saya menangis di toilet, Second day cried. yang kedua, hari kedua juga menangis, Nothing happened. nggak ada yang terjadi. Third day I cried and cried. Dan yang ketiga terus saya menangis dan menangis. I asked Jesus, please send me the Holy Saya Spirit. minta Yesus, Tuhan Yesus tolong saya kirim Roh Kudus-Mu. Third day I received the Holy Dan Spirit. hari ketiga saya terima urapan Roh Kudus. I started to pray in tongues. Saya mulai bisa berbahasa roh. Pastor told me clearly, Dan Pak Pendeta katakan kepada saya dengan jelas, you speak different language. engkau akan berbahasa yang berbeda. Don't afraid. Engkau jangan takut. That is the sign you receive the Holy Spirit. Itulah tanda engkau menerima Roh Kudus. You will speak heavenly language. Engkau akan berbahasa-bahasa sorgawi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So I started to pray in tongues. Jadi saya mulai berbahasa roh I terus. asked Holy Spirit more. Ya, saya minta Roh Kudus lebih lagi. Every day I go to the Oh, toilet. setiap hari saya ke toilet. Holy Spirit, fill me more. Ya, Roh Kudus penuhi aku lebih lagi. Hallelujah. Haleluya. And pastor told me, Dan Pak Pendeta katakan padaku, don't limit the word. engkau jangan membatasi perkataan kalimat-kalimatnya. Heavenly language. Itu adalah bahasa surgawi. It is like a language. Ini seperti bahasa. How you speak in your language. Bagaimana engkau berbahasa dengan bahasamu. The same, more words are there. Dan lebih lagi kalimat-kalimatnya banyak lagi di situ. So I start to pray more and more. Nah, saya lebih lagi berdoa lebih dan lebih lagi. My husband, I used to hide Bible. Ya, dan saya terus menyembunyikan Alkitab. My husband used to search and find out. Dan terus suamiku terus menemukan Alkitab itu terus. Like this, he had 9 Bibles.
Dan sekitar 9 Alkitab ditemukan. One day he took the knife Oh, satu hari dia ambil pisau to take the eyes out. untuk mengambil kedua mata saya. But he cut my nose. Tapi dia malah nancep di hidung saya. Jadi ini kelihatan. God Nah, protected my eyes. jadi Tuhan itu melindungi kedua mata saya. Pisaunya nancep ke hidung. Hallelujah. Haleluya. My baby was born Akhirnya anak saya lahir. and I stopped worshiping all the idols. I Yes. didn't go to temple. Saya itu sudah stop menyembah semua dewa-dewa berhala. Semua saya stop. Dan saya juga stop pergi ke pura-pura Hindu. But my husband want me to go and do. Tapi tetap suami saya tetap lakukan itu. I told my husband, Saya katakan kepada suami saya, I am baptized. aku dibaptis. You all already know I received Jesus. I read Bible. Engkau sudah tahu ya, saya terima Yesus dan saya baca Alkitab. Now I'm baptized. Sekarang saya sudah baptis, I receive Holy Spirit. saya terima Roh Kudus. Jesus is the only true God. Yesus itu satu-satunya Tuhan. So my husband is so angry. Jadi suami saya marah banget Went and reported to my community leader. dan kemudian laporkan saya ke dalam pimpinan komunitasnya. My community leader asked, Dan akhirnya pimpinan komunitas saya bertanya kepada do you dia. want husband or Jesus? Dan tanya kepada saya, kamu mau suami atau kamu mau Yesus? I told him I want Jesus. Dan saya katakan kepada dia, saya mau Yesus. Then they told me to get out of the village. Dan kemudian dia mengusir saya keluar dari desa. Bible in one hand, Dan satu Alkitab di tangan saya, 3-month baby in one hand. 3 bulan bayi di tangan kiri saya. I went out of the village. Saya keluar dari desa saya. I don't know where to go. Saya nggak ngerti mau kemana saya But pergi. I know only one thing. Tapi saya hanya tahu satu hal. Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di Holy dalammu. Spirit is in me. Ya, Roh Kudus ada di dalamku. Greater God is in me. Oh, Tuhan yang sangat besar ada di dalamku. So I decided to go to one haunted house. Ya, jadi sekarang saya memutuskan masuk ke dalam rumah hantu. People will always afraid to go. Dan orang-orang selalu takut kalau melewati rumah hantu Even itu. they are afraid to cross that. Ya, meski sampai orang-orang itu loh takut lewat aja di rumah hantu itu, mereka takut. They say many evil spirit live there. Dan di sana dikatakan banyak banget setan di sana. Many people died also. Terus banyak banget orang yang meninggal juga saat melewati tempat itu. I went to that house. Dan saya masuk ke rumah itu. No doors, no windows. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Before that, Sebelum itu, before receiving Jesus, sebelum terima Yesus, I'm afraid to go near to the place. saya pun juga takut ke rumah hantu itu. I thought, now, Ya, tapi saya sekarang, Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di dalamku. Can stand against me. Siapa bisa yang sanggup berdiri di depanku? So I went to the house. Jadi saya pergi masuk ke rumah hantu I itu. cleaned the house. Saya bersihkan rumah itu. Lot of snakes, snake eggs. Banyak banget ular-ular, ularnya banyak. I cleaned and stayed there. Nah, saya bersihkan, saya tidur di sana. Sometimes my maid bring porridge, rice like that. Kadang pembantu saya membawa bubur, nasi ke rumah itu. So now my situation is Sekarang situasi saya, no food, no money, gak ada makanan, gak ada uang, no house, no dress. gak ada rumah, gak ada pakaian. That haunted house is also somebody's house. Dan kemudian yang rumah horor hantu ini juga rumahnya orang lain juga. Full of challenge. Penuh dengan tantangan. My parents also against me. Dan kemudian orang tua saya pun juga melawan saya. My husband also against me. Juga suami saya menyerang saya. But I know only one thing. Tapi saya tahu satu hal. Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di dalamku. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So I talk to Holy Spirit. Jadi saya berkata kepada Roh Holy Kudus. Spirit, I'm full of challenge now. Roh Kudus, sekarang saya hidupnya penuh dengan tantangan I sekarang. want to overcome this challenge. Saya mau menang, mengalahkan semua tantanganku ini. I want to stand as a testimony Dan saya mau berdiri untuk sharing kesaksian to my village people untuk orang-orangku di desa. that who is Jesus in my life. Dan siapa itu Yesus di dalam hidupku. Because I challenged him. Karena aku tantang orang-orangku di desa. Because I'm going to die.
Karena mereka itu mengutuki saya untuk mati. I say Jesus is the true living God. Dan saya katakan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan benar. So Holy Spirit gave me an idea. Jadi Roh Kudus memberi saya ide. If you want to overcome the challenge, Kalau engkau mau mengatasi tantanganmu, pray in tongues. engkau berdoa berbahasa roh, berbahasa lidah. Speak the word of God. Perkatakan firman Tuhan. This is the secret. Ini rahasianya. Anyone want to overcome the challenges? Siapa di sini yang mau mengatasi tantanganmu? Pray in tongues. Engkau terus berbahasa roh. Speak the word of God. Perkatakan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. That is very important. Itu sangat-sangat penting. When I started to pray in tongues, Pada saat terus saya mulai berbahasa roh, I found out saya menemukan as I pray 3 hours, 5 hours, 6 hours karena saya continuously. terus saya berdoa 3 jam, 5 jam, 6 jam terus tanpa berhenti. When I pray more and more in tongues, Pada saat saya berdoa lebih dan lebih bahasa roh, Holy Spirit opened my eyes. Roh Kudus membukakan kedua mata saya. Holy Spirit is a spirit of truth. Dan benar-benar Roh Kudus adalah roh kebenaran. He made me to understand Dia membuat saya ini mengerti what is truth, apa itu kebenaran, what is lying. apa itu yang bohong. Hallelujah. Haleluya. And he pushed me before the cross. Dan dia itu dorong saya untuk saya tuh ada di depannya salib. And made me to understand seriously Dan benar-benar membuat saya mengerti sangat serius what Jesus did it in the cross. apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. I was so serious about the cross. Oh, saya sangat serius dengan yang namanya salib. I started to thank Jesus. Saya langsung mulai terima kasih Thank you, Yesus. Lord, you died for me. Oh, terima kasih kau sudah mati untuk aku. And my son and my family. Dan juga untuk anakku laki-laki dan untuk keluargaku. You died Engkau mati so I can live. sehingga aku bisa hidup. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So even when my baby cry for milk, Jadi meskipun ini bayi saya menangis untuk minta susu, I started to speak. saya mulai perkatakan. Now my son is crying for milk. Sekarang ini anakku laki ini minta susu. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I declare aku deklarasikan. my son will eat king's food. Ya, anakku akan makan makanan raja-raja. My son is a king. Oh, anakku adalah raja. He's a royal priesthood. Dia benar-benar imam yang rajani. He is a peculiar people. Dan dia adalah orang-orang yang sukses, He yang is a tinggi. He's a new creation. Dan dia adalah ciptaan yang baru. He's a blessed boy. Oh, dia adalah anak laki yang diberkati Tuhan. I started to speak the big verses and I started to Dan speak about terus them. saya ambil ayat-ayat dalam Alkitab. Saya perkatakan pada anakku. My husband took me to the village Dan kemudian suami saya mengambil saya lagi masuk ke desa. because my mother-in-law sick. Karena mama mertua saya sakit. There I was conceived. Kemudian saya hamil lagi. Baby girl born. Dan kemudian bayi perempuan lahir. Again I casted out of the village. Dan kemudian kembali saya diusir lagi keluar dari desa Now saya. 2 baby. Sekarang 2 bayi. The same house. Di satu rumah yang sama. Big challenge. Oh, tantangannya lebih besar lagi. But I never worried. Ya, tapi saya tidak pernah khawatir. God provides. Tuhan selalu menyediakan. So when my boy was 6 years, Dan pada saat anak laki-laki saya usia 6 tahun, I decided to put my son in the school. saya itu mulai memutuskan anak laki saya taruh di sekolah. I started to know very clearly, Dan saya selalu mulai berpikir dengan sangat jelas, Jesus took my poverty Yesus itu mengambil kemiskinan saya and he gave his dan richness. dia memberikan kekayaannya. So I started to think, Jadi saya mulai berpikir, how can I be poor? bagaimana kok saya sampai bisa miskin? He has taken already, Dia sudah ambil semuanya kemiskinan saya. so I can be only rich. Jadi yang bisa saya sekarang hanya kaya saja. I chose good international Christian school. Saya memilih sekolah Kristen internasional. I went to the school. Saya pergi ke sekolah. Security laughed at me. Dan
yang namanya satpam mentertawakan saya. He refused to open the gate. Dia itu menolak membuka pintu gerbang Because sekolahnya. my dress torn, Ya karena ini bajuku sobek-sobek, no slipper. nggak pakai sandal. So he don't want to open. Jadi dia nggak mau buka pintu gerbangnya. I fighted with him. Dan saya terus melawan dia. I went to the office, Saya masuk ke dalam ruang kantornya. asked detail about application fees, and I went back to my Ya, home. dan saya tanya tentang berapa biaya aplikasinya. Saya balik ke rumah. In that school, Di sekolah itu, all politician children, actors, artist children, ya di sana tuh anaknya ahli-ahli politik, di sana anaknya aktor dan artis-artis di sana. some Chinese children, some white people children. Ya dan beberapa tuh sekolah Chinese ada dan kemudian orang bule-bule ya. Anak-anak studying tolong there. jangan rame sendiri. Hallelujah. Haleluya. They all studying there. Mereka terus bisa sekolah di sana. Hallelujah. Haleluya. So while I'm going back home, Dan kemudian saya kembali balik ke rumah. I told God, Nah, saya ngomong ke Tuhan. God, I went to this school Tuhan, saya udah pergi loh ke sekolah ini. because I believe Karena saya percaya, that I'm rich. karena saya kaya. God did a miracle. Tuhan lakukan mujizat. First, God blessed me to get the application. Dan yang pertama, Tuhan memberi saya berkat untuk saya bisa membeli aplikasi pendaftarannya. God sent one brother again. Tuhan mengirim satu saudara lagi. Gave me money for 6 month fees. Memberikan saya uang yang bisa cukup untuk 6 bulan biaya sekolahnya. I paid and put my son in the school. Dan saya langsung taruh anak laki-laki saya di sekolah itu. When my daughter was 6 years, Dan pada saat anak perempuan saya usia 6 tahun, I put my daughter in the same school. saya juga taruh anak perempuan saya di sekolah yang sama. It is very, very expensive school. Ini sekolah yang sangat-sangat mahal di sana. Hallelujah. Haleluya. But hallelujah. Haleluya. Me and my husband reunited. Ya sekarang suami saya dan saya sudah kembali disatukan kembali. He started to accept Jesus. Dan dia sudah terima Yesus. Now he is in ministry. Dan sekarang dia ada di dalam pelayanan. Hallelujah. Haleluya. My 2 children, 2 anak saya. they studied for 12 years in the same school. Mereka bisa sekolah selama 12 tahun di sekolah internasional yang mahal. Hallelujah. Haleluya. My daughter, Dan sekarang anak perempuan saya, now doctor, sekarang dokter. now she's studying 6th year Dan sekarang dia akan kami spesialis totalnya 6 tahun dia sekolah. in Kazakhstan. Di Kazakhstan. She is the first doctor in village. Dan dia adalah satu-satunya dokter pertama di desa saya. She is the first doctor in my relation and community Dan people. dia satu-satunya dokter di antara keluarga saya di dalam komunitas saya. My son finished the university in Singapore. Dan juga anak laki-laki saya berhasil lulus sekolah universitas di Singapura. Why? What is the reason? Ya, apa itu alasannya? Because I understood Karena saya tahu who is Jesus. siapa itu Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I found out my identity. Dan saya menemukan identitas baru saya. Who I am in Christ. Siapa saya di dalam Kristus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. That made me a successful. That gave me a successful Dan life. Tuhan membuat saya sangat-sangat sukses di dalam segala hal. My children, they are success. Dan anak-anak saya semuanya sukses dua-duanya. Hallelujah. 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 So Holy Spirit is important in our life. Jadi yang namanya Roh Kudus sangat-sangat penting di dalam kehidupan When we kita. go to John chapter 1 verses 12 and 13, Dan kalau kita buka di Yohanes 1 ayat 12 dan 13, in the 12th verses it says, dikatakan di dalam ayat 12, but as many as received him, dan semua orang yang menerimanya to him he gave the authority to become his children. diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Hallelujah. Haleluya. You're posting? Ya. Ada bisa dicantumkan ya itu. Okay. So in 1 verses 12 says, Jadi dikatakan bersama-sama di Yohanes 1 ayat 12. whoever received Jesus, Tetapi semua orang yang menerimanya he is giving authority to become his itu children. diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hallelujah.
Hallelujah. Haleluya. Do you believe in Jesus? Apakah engkau percaya pada Yesus? Sure. Yes, apakah pasti? 100%. 100%. So we know He gave authority to become His children. Jadi Tuhan sudah memberikan otoritasnya untuk engkau menjadi anak-anaknya. It is 100% Ini adalah 100% that you are His dan children. engkau adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Can we all read Yohanes 1 verses 13? John 1 verses 13. Read. Dan kemudian Yohanes 1 ayat 13 dibaca. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hallelujah. Haleluya. The word of God says very clearly, Firman Tuhan itu dikatakan dengan jelas, who were born siapa itu yang diperanakkan, not of blood, bukan dari darah, nor of the will of the dan flesh, juga bukan dari keinginan daging, nor of the will of the man, dan juga bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki, but of God. tapi dari Tuhan. Haleluya. Dari Allah. Amin. We are born of God. Kita ini dilahirkan dari Allah. God gave birth to us. Dan Allah itu melahirkan kita. Hallelujah. Haleluya. Yes, we have parents. Ya, kita punya orang tua. First we born from our mother. Ya, yang pertama kita keluar dari rahim ibu kita. So we have earthly parents. Ya, sehingga kita punya orang tua juga. When you receive Jesus, Pada saat engkau terima Yesus, you born again. engkau lahir baru kembali. God gave birth to you. Tuhan itu melahirkan engkau. Hallelujah. Haleluya. If a baby want to, if a woman want to conceive, Kalau yang namanya wanita ingin hamil, husband and wife has to be together. jadi suami dan istri harus bersama-sama. The baby needs mother's womb. Dan juga yang namanya bayi butuh rahimnya ibu. Baby needs blood. Dan juga bayi butuh darah. The father and mother should decide to have a baby. Ya, dan juga mama papanya harus memutuskan, aku kepingin punya anak This is bayi. the process. Ini prosesnya. The word says, Tapi firman Tuhan berkata, you are born, engkau dilahirkan, diperanakkan. not of blood, Bukan dari darah. nor of the will of the man, Bukan dari keinginan laki-laki. nor of the flesh, Bukan dari daging juga. but of God. Tetapi dari Allah. Hallelujah. Haleluya. Anjing can give birth only to anjing. Ya, anjing cuma bisa melahirkan anjing. Kucing can give birth only to kucing. Dan kucing cuma bisa melahirkan kucing. Kan? Hallelujah. Amin. Anjing cannot give birth to kucing. Ya, anjing nggak bisa melahirkan kucing kan? Is it possible? Apakah itu mungkin anjing melahirkan kucing? No. Hallelujah. Haleluya. So when the fish give birth, Jadi pada saat ikan itu melahirkan, when the small fish come out, pada saat ikan itu kecil-kecil keluar, it directly swim. dia langsung bisa berenang di laut. No one needed the small fish to teach swimming. Iya, tidak ada satupun yang ikan kecil banget yang diajari berenang dulu baru dia bisa berenang. It directly swim. Itu langsung bisa berenang di air. Because before comes from the egg, Karena sebelum keluar yang namanya telur itu the swimming is inbuilt. sudah dibangun berenangnya, cara merenangnya dia sudah terbangun di dalamnya. Hallelujah. Haleluya. Because you are born of God, Karena engkau dilahirkan dari Kristus. you are inbuilt with His nature. Dan engkau harusnya dibangun juga dengan naturalinya Tuhan. You are Karakternya Tuhan. inbuilt with His character. Dan engkau juga dibangun oleh karakternya You Tuhan. have same attitude. Engkau harus punya tindakan yang sama, tingkah laku yang sama dengan You Tuhan. have same power. Kamu juga punya kuasa yang sama. You have same authority. Dan engkau juga punya otoritas yang sama. It is in you. Itu sudah ada di dalam kalian semua ini. It is in everyone. Yaitu udah ada di dalam setiap masing-masing orang di You sini. need to bring this out. Engkau harus mengeluarkan itu semua. Christianity life is wonderful and super. Kehidupan kekristenan itu sangat indah dan super. Easy, blessed, good. Oh, sangat-sangat diberkati dan sangat-sangat baik keadaannya. Only Hanya saja when you kalau understand. engkau mengerti, Otherwise it is a challenge. kalau enggak hidupmu penuh dengan tantangan. Challenge for everything. Oh, tantangan di semua hal.
Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So that's why Jadi itulah kenapa Jesus sent the Holy Spirit into our life. Yesus itu mengirim Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Only through the Holy Spirit Hanya lewat Roh Kudusnya you can understand God. engkau bisa mengerti Tuhanmu. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus you cannot understand God. engkau tidak bisa mengerti sama sekali tentang Tuhan. You can go to the church, Engkau bisa pergi ke gereja, you can sit and sleep, engkau bisa duduk dan tidur, you can read Bible, engkau bisa baca Alkitab. you can go to the church every day. Terus tiap hari kau bisa pergi ke gereja mungkin. You think you know God, Engkau berpikir kau tahu Tuhan, but really you do not know tapi God. benar-benar kau nggak kenal Tuhanmu. But you can say, I know God. I'm Yeah. a Christian. Ya, dan kau tapi bisa ngomong, aku kenal Tuhan loh, karena aku orang Kristen. I go to church every Sunday. Saya pergi ke gereja setiap minggu. I fast, I pray. Saya berdoa, berpuasa. But really you don't know God. Tapi benar-benar kau nggak kenal Tuhanmu. Without Holy Spirit you cannot know God. Tanpa Roh Kudus engkau tidak akan bisa kenal Tuhan. If you want to know about this mobile phone, Kalau engkau pengen tahu tentang handphone ini, anyone can learn. semuanya bisa belajar. The people do not know Jesus also can learn. Dan juga orang yang tidak kenal Yesus juga bisa belajar. If you want to know about computer, Kalau engkau kepengen tahu tentang komputer, anyone can learn. siapapun bisa belajar. We can use our human wisdom, human knowledge to learn. Ya, bisa pakai pengetahuan manusia kita untuk belajar. If you want to learn science, maths, anything, you can learn. Ya, kalau engkau pengen belajar tentang sains, tentang matematika, engkau bisa belajar. Hallelujah. Haleluya. But Tapi- to know God, Untuk mengenal Tuhan, we need Holy Spirit. kita perlu yang namanya Roh Kudus. We need the spirit of wisdom, Kita perlu yang namanya Roh Hikmat spirit of revelation, dan juga Roh Pewahyuan spirit of knowledge dan juga Roh Pengetahuan. to know God. Itu benar-benar Tuhan sendiri. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Who is all these things? Ya, siapa itu yang semua melakukan ini? That is Holy Spirit. Itu adalah Roh Kudus sendiri yang Haleluya. melakukan itu semua. Amen. Haleluya, amin. That's why Holy Spirit is important. Itulah yang namanya Roh Kudus sangat penting. Why our life is always struggle. Kenapa hidup kita penuh pergumulan dan pergumulan? Why when you come to the church you can sleep easily? Ya, kenapa kau ke gereja tapi kau bisa tidur dengan mudah? Because you are not activating the Holy Karena Spirit. engkau tidak mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalammu. When you activate the Holy Kalau Spirit, engkau mengaktifkan Roh Kudus, and when you come to the church, pada saat engkau datang ke gereja, your fire will be oh, burning in you. apinya Roh Kudus itu akan terbakar di dalammu. When the word of God comes from the Dan preacher, pada saat firman Tuhan keluar dari pendeta, you will catch the word of engkau God. akan ambil itu firman You Tuhan. will put the word of God into action. Dan engkau taruh firman Tuhan itu dipraktekkan semua jadi aksi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Do you understand? Engkau ngerti, paham? Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So in my life, Jadi di dalam hidupku, I operated the Holy Spirit. saya tuh mengoperasikan yang namanya Roh Kudus. That's why I'm so serious about what Jesus did it in the cross. Itulah kenapa saya sangat serius untuk memperlakukan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Every day I put it into action. Ya, setiap hari terus saya praktekan. Ada tindakan. I pray for my family. Saya berdoa untuk keluarga saya Only 3 minutes every day. hanya 3 menit setiap hari. Hallelujah. Haleluya. I never prayed for my family 30 minutes, 40 minutes. No. Jadi saya tidak pernah lebih dari 30 menit berdoa untuk keluarga saya. Tidak pernah. Only 3 minutes. Hanya 3 menit saja. When I was married to my husband at the age of 19. Pada saat saya menikah dengan suami saya di usia 19 tahun. Every day he drink. Oh, setiap hari dia minum alkohol. He beat me. Oh, dia terus pukuli saya. It's really a hell life. Oh, benar-benar seperti neraka kehidupan saya. And they casted me because I received Jesus. Dan dia mengusir saya kan karena saya terima Yesus. After reconcile with my husband, Setelah ada pemulihan dengan suami saya. said,
Itu sama. He drink, Dia terus he minum, beat me. dia terus pukuli saya. Now I know what to do. Sekarang saya bisa tahu apa yang harus saya kerjakan. Before receiving Jesus, Sebelum terima Yesus, I thought saya berpikir, I cannot change my husband. aku nggak bisa ngubah suami He's saya. addicted to alcohol. Nah, dia sudah kecanduan alkohol. Now I know, Sekarang saya tahu, after receiving Jesus, setelah terima Yesus, to change my husband is very easy. untuk mengubah suami saya sangat mudah. My husband don't love me always. Ya, jadi yang suami saya tidak selalu mencintai saya. He don't take care of me. Dia tidak memperhatikan saya. We don't have unity. Dan kita tidak punya kesatuan hati. But we are married. Tapi kita menikah. But Tapi after reconciliation with my husband, setelah ada pemulihan dengan I suami saya, started to declare saya mulai in the deklarasikan name of Jesus. dalam nama Yesus. I decree and declare Saya setuju dan sepakat. my husband will hate alcohol. Oh, suami saya akan benci alkohol. I declare in the name of Saya Jesus. deklarasikan di dalam nama Yesus. I have a good husband. Saya punya suami yang baik. My life will be good. Oh, hidupku akan baik. We have a good unity. Kita punya kesatuan hati. My husband loved me so much. Dan sekarang suami saya sangat mencintai saya banget. I started to use my Saya mouth terus pakai mulut saya in terus. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Because I am born of God, Karena saya terakhir dari Tuhan, I dari have Allah. authority in my mouth Saya punya dan saya pakai otoritas di dalam mulut saya. to change impossible to possible. Untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. I can create whatever I want Dan saya bisa menciptakan apapun yang saya mau. because I'm born of God. Karena saya itu lahir dari Allah. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Kucing can shout like meow meow. Oh ya, kucing itu suaranya ya miau-miau. They cannot say bobo. Gak bisa guguk gitu. The same. Itu sama juga. When you are born of God, Pada saat engkau lahir dari Allah, you are the same like engkau Him. harus sama semuanya dengan Haleluya. Allah. Amin. Now my husband is the best husband. Sekarang suami saya adalah suami terbaik saya. Hallelujah. Haleluya. He takes care of me very well. Dia sangat memperhatikan saya, sangat-sangat baik sekali memperlakukan saya. Hallelujah. Haleluya. You can change anything. Engkau akan bisa mengubah semuanya. Everything. Semuanya. You can change your financial problem. Engkau bisa mengubah masalah You keuanganmu. can change your husband character. Dan engkau juga bisa mengubah karakter suamimu. Anything you can change. Semua hal engkau bisa dirubah. Only. Hanya When you saja. operate the Holy Spirit Kalau in you. engkau memakai Roh Kudus yang ada di dalammu. If you don't operate, Kalau engkau tidak memakai mengoperasikannya, your life will be like other people. ya kemudian hidupmu akan sama seperti orang-orang di luar But sana. you go to church, you read Bible, Tapi engkau pergi ke gereja, kau baca Alkitab, nothing will happen. gak ada apapun yang terjadi. Same problem. Terus masalahnya sama, muter keliling terus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. When we read 1 Corinthians, Pada saat kita membaca 1 Korintus 2 verses 9. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Verses 9. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Yes. Can read. Oke, kita baca bersama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Hallelujah. Haleluya. The word of God says, Firman Tuhan mengatakan, eyes has not seen, yang tidak pernah dilihat oleh mata, ear has not heard, yang tidak pernah didengar oleh telinga, in the heart it has not entered. bahkan tidak pernah timbul dari dalam hati manusia. So eyes cannot see, Jadi mata tidak bisa lihat ears cannot hear, dan telinga tidak pernah mendengar. into the heart cannot enter. Bahkan dari hati manusia tidak pernah timbul. The things Itu semuanya which God has prepared yang disediakan Allah
for those who love Him. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Hallelujah. Haleluya. God love us. Tuhan mengasihi kita semuanya. But the word of God says, Tapi firman Tuhan mengatakan, He prepared Dia mempersiapkan everything segala hal for us. untuk kita. But Tapi what is the problem? apa masalahnya? He prepared everything. Dia menyiapkan semuanya. But what is the problem? Dari apa masalahnya loh? Why eyes cannot see? Kenapa kok mata nggak bisa lihat? Ears cannot hear. Kenapa telinga nggak bisa dengar? In heart cannot Dan enter. bahkan di dalam hati tidak bisa masuk ke dalam What is the hatimu. reason? Apa itu alasannya? In the 10th verses, Di ayat ke-10 dikatakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. hallelujah. Haleluya. But Tapi God has revealed them Tuhan Allah sudah menyatakannya oleh Roh to us through His Spirit. lewat Rohnya. Hallelujah. Haleluya. So my question is, Jadi pertanyaan saya adalah, without Holy Spirit, tanpa Roh Kudus, without activating Holy Spirit, tanpa mengaktifkan Roh Kudus, can you see apakah engkau bisa melihat what Jesus prepared for you? apa yang Yesus sudah sediakan bagi engkau? Bisa? Cannot. 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 Hallelujah. Haleluya. So without Holy Spirit, Jadi tanpa Roh Kudus, no blessing, no healing, tidak ada berkat, tidak ada kesembuhan, no money, gak ada uang, no deliverance. tidak ada kemerdekaan, There will not be any difference between you and a non-believer. dan tidak ada bedanya antara engkau, orang percaya, dan orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. 12th verses, Yang ayat ke-12. the same, 2 verses 12. Ya, jadi ayat ke-12 bersama-sama. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now we have received them, Sehingga kita sekarang sudah menerima not the spirit of the world, bukan roh dunia, but the spirit tetapi roh who is from God, yang berasal dari Allah, that we might know the things supaya kita tahu that have been freely given to us. apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Hallelujah. Haleluya. Can we say freely? Apakah engkau bisa ngomong gratis, free? Free. Katakan free. 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 Gratis, free. If somebody give you free, will you pay money? Apa kalau seseorang memberimu free gratis, apakah engkau harus membayar dengan uangmu? No. 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 No need to pay Gak perlu bayar. because it is free. Karena ini free, gratis. Hallelujah. Haleluya. Amen. See how God prepared for us. Kau lihat bagaimana Tuhan sudah menyediakan bagi kita semuanya. Freely given to us. Benar-benar gratis sudah diberikan kepada kita semua. Hallelujah. Haleluya. If you don't activate the Holy Spirit, Kalau engkau tidak mengaktifkan Roh Kudus, this all will become story to you. semuanya ini jadi cuma cerita saja bagimu. But if you start activating from today Tapi at kalau least, engkau mulai mengaktifkan Roh Kudus, mulailah dari hari ini paling tidak, your life will be different. hidupmu akan jadi berbeda. Amin. Hallelujah. Haleluya. How to activate the Holy Spirit? Bagaimana untuk mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupmu? Only one way. Hanya satu jalan, No two way. bukan dua jalan. Only one way. Satu jalan saja. Praying in tongues. Engkau berdoa berbahasa When you- lidah, berbahasa roh. Pray in tongues. Kau berdoa berbahasa roh, berbahasa lidah. You switch on the Holy Ghost. Engkau itu membuat on yang namanya Roh Kudus di dalam hidupmu. Every day when you pray in tongues, Setiap hari saat engkau berbahasa roh, at least 1 hour. paling enggak 1 jam. When you charge your spirit man, Pada saat kita mengecas roh dalam hidup kita, he is a blesser inside us. Dia adalah yang memberi berkat di dalam hidup Holy kita. Spirit is a deliverer inside Dan us. Roh Kudus itu adalah roh yang memerdekakan, membebaskan kita dari setiap He ikatan. is a miracular doer that is inside us. Dan dia adalah yang pembuat mujizat itu yang ada di dalam diri He is kita. a healer inside us. Dan dia adalah yang memberikan kesembuhan di dalam diri kita.
He is a spirit of wisdom inside Dan us. dia adalah roh hikmat yang ada di dalam diri kita. We can say many things. Dan kita bisa ngomong banyak hal lagi. Hallelujah. Haleluya. Where the money comes from? Dari mana uang itu datang? For the people Untuk orang-orang who born of God, yang lahir dari Allah. money comes from inside, Uang ini keluar dari dalam not sini. outside. Bukan dari luar. Hallelujah. Haleluya. Many people searching money Banyak outside. orang cari uang di luar sana. Hallelujah. Haleluya. Money comes from inside. Tapi yang namanya uang keluar dari dalam sini. When you are Pada saat engkau inside, benar-benar memakai yang di dalammu ini. that means when you take care of your spirit Jadi inside, pada saat engkau merawat baik-baik roh yang ada di dalam hidupmu. outside, Yang dikeluar. your life will be super. Oh, kehidupanmu akan menjadi super luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Did you understand? Apakah engkau paham semuanya? Hallelujah. Haleluya. Now is there anything impossible to you? Apakah sekarang sesuatu menjadi tidak mungkin untuk engkau? Hallelujah. No, yes. You Haleluya. must pray in tongues. Engkau harus berbahasa roh. I saw Saya sering when melihat the worship was going on, pada saat penyembahan itu when I tidak come masuk. here, Pada saat saya ada di sini. some praying in tongues, Beberapa bisa berbahasa roh. some not praying in tongues. Beberapa tidak berbahasa roh. If Diam you saja. don't pray in tongues, Kalau engkau tidak berbahasa roh, you are a continuous failure. engkau itu akan terus gagal. Your children will fail. Dan anak-anakmu juga akan gagal. Your husband will fail. Dan juga suamimu akan gagal. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Your life Hidupmu depends upon itu bergantung kepada how you pray in tongues. bagaimana kau berbahasa roh. Hallelujah. Haleluya. There is lot of things about praying in tongues. Jadi banyak banget hal yang terjadi dengan berbahasa roh atau lidah itu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Heavenly Father, Bapa, terima kasih Bapa di for surga. this wonderful time. Untuk waktu yang indah ini. I commit each and everyone in your mighty hand. Dan kembali aku serahkan semua yang ada di sini di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Lord, I believe today they receive the word in the Spirit. Tuhan, saya percaya malam ini mereka terima firman di dalam rohnya. They're going to activate in the mighty name of Dan Jesus. dia akan terbangun, mereka akan terbangun untuk mengaktifkan rohnya di dalam nama Yesus. I set them free in the name of Jesus. Aku merdekakan mereka di dalam nama Yesus. I bless them. Aku memberkati mereka. Name of Jesus I Di pray. dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa, amin. Kalau Pastor Akila membaca firman Tuhan bersembunyi di kamar mandi, kita yang bebas membaca firman Tuhan. Malam hari ini kita mau berubah, amin. Kita semua kegemarannya adalah membaca apa? Firman Tuhan, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita mau memberikan persembahan.